Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya ingin berbagi pada kesempatan kali ini, ya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tulisan-tulisan yang teman-teman kirim kepada saya. Yang pertama, jadi saya ingin memulai dari cara penulisan ini ya, judul di cover depan. Nah, ini memang menulis judul tesis atau judul skripsi, judul disertasi di cover ini sudah pas ketika penulis menulisnya menggunakan huruf kapital. Ya memang harus menggunakan huruf kapital ya. Nah, tetapi ini ada yang kurang pas. Ya, di mana letak tidak pasnya? Pertama, yuk kita sama-sama lihat yuk. Misalnya gini, peningkatan karakter Islami bagi peserta didik di. Masa peserta didik di? Lingkungan sekolah menengah atas negeri 3 kota. Kota mana saja ya? Nah, gitu ya. Nih, ya cobalah dicari yang pas penggalan katanya, di mana letaknya penggalan-penggalan itu. Ini judul yang kedua, pengembangan kurikulum madrasah ibtidaiyah perseptifif. Opo gitu, perseptifif ini. Ya, saya baru ketemu kosakata perseptifif atau mungkin sudah ada yang tahu ya. Saya baru tahu sekarang. Ya, paling tidak saya nggak tahu lah. Gitu ya. Ya, perseptifif Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Depok. Nih, ya coba dicek ya nanti teman-teman ya kalau nulis judul ya. Yang kedua, ini dari sini nih memang ini ada jaraknya ini benar. Kalau yang tidak ada jaraknya ini tidak pas, kurang. Diajukan kepada program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam ya sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi strata 2 untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan dalam kurung MPD. Di sini seperti yang ada di buku. Yang di bawah ini tidak sama seperti di buku. Diajukan kepada program studi Manajemen Pendidikan Islam sebagai salah satu persyaratan mendapat gelar master. Master chef, master kungfu atau master apa ini nggak tahu saya. Ya, terus yang paling bawah nanti tulis program studi. Nah, nama program studinya kita itu Magister Manajemen Pendidikan Islam ya. Sampai tadi pagi saya masih ketemu ada yang kemudian menggunakannya bukan Magister ini Pendidikan Agama Islam. Bukan Magister Manajemen Pendidikan Islam, tapi masih menulisnya itu Magister Pendidikan Agama Islam. Ya, itu kita tidak bukan ini kita ya. Bukan prodi kita. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi selain tadi nama program studinya, konsentrasinya juga tulis konsentrasinya. Ya, konsentrasi apa? Manajemen pendidikan dasar menengah, konsentrasi manajemen pendidikan Al-Qur'an. Konsentrasinya tulislah. Oke. Nah, terus ini program pasca sarjana Institut PT IKI Jakarta. Jadi menggunakan Institut PT IKI Jakarta ya kita ya. Nggak usah dipanjangkan perguruan tinggi ilmu Al-Qur'an, nggak usah. Ini sudah nama. Institut PT IKI Jakarta. Terus tahunnya. Nah, ini yang sering salah sampai sekarang itu kadang-kadang di tahun hijriahnya. Baik. Teman-teman sekalian, oke. Ini yang ingin saya bahas selanjutnya. Ini ya yang ingin saya bahas nih. Jadi, oke. Ini tentang abstrak. Nah, abstrak ini abstrak. Jadi, ini abstraknya nih. Saya bacakan ya. Abstrak, peningkatan karakter Islami bagi peserta didik di lingkungan
Sekolah Menengah Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Ini kan sesuai dengan judul. Kalau yang di atas ini, nah ini tidak sesuai dengan yang judul nih. Ada tanda petiknya, di situ ada studi kasus. Ya, boleh buat abstrak itu nama penulisnya dulu, baru judulnya boleh. Nah, kemudian setelah nama penulis dan judulnya, ya langsung fokus saja misalnya, karena namanya abstrak itu kan gambaran secara umum ya. Gambaran sederhana tapi bisa menggambarkan apa isi dari tesis atau skripsi yang ada di dalam itu, atau disertasi yang ada di dalam itu. Kemudian boleh menggunakan misalnya penelitian ini penelitian apa, menggunakan data apa, kualitatif apa, kuantitatif, dengan pendekatan apa, itu penting. Nah ini boleh ditulis di atas, boleh nanti menjelang akhir juga boleh, tapi ini di atas tidak menulis itu. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peningkatan pendidikan karakter pada peserta didik. Nggak perlu ini nanti berada di tulisan untuk latar belakang masalah ya. Jadi nggak perlu, yang ini nggak perlu sekarang. Jadi ini ditulis di latar belakang masalah. Nah, fokus penelitian dalam penulisan tesis adalah pada masalah yang telah teridentifikasi dalam tesis antara lain. Ini kan muter-muter. Jadi fokus penelitian dalam tesis, dalam penulisan tesis adalah pada masalah yang telah teridentifikasi dalam tesis antara lain. Nah, ini kalimatnya terlalu muter-muter kalimatnya itu. Ya, nggak fokus kalimatnya itu, nggak fokus. Dan ini juga nggak perlu sih, harusnya yang begini-begini nggak perlu. Langsung saja ke fokus penulisan itu seperti apa, fokus penulisannya. Ya, langsung ke fokus penulisannya seperti apa. Di sini misalnya mau bicara apa, kemudian menggunakan data apa, pendekatannya apa, nah itu langsung gitu. Nah ini kelihatannya tidak menulis itu ya. Nah ini misalnya bicara lagi, selain masalah yang telah teridentifikasi tersebut di atas, ada pula beberapa abstraksi sebagai gambaran secara umum. Ini mau bicara apa? Ya, bicara apa kok masih gambaran umum, apalah yang apa namanya? Muter-muternya. Ya, jadi ini yang kemudian membuat abstrak ini tidak jelas. Nah, kalau yang di sini ini sudah ada, misalnya judulnya sudah mulai mengarah, kemudian penggunaan metode ya. Saya ini menggunakan data kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Yaitu ini nggak perlu, yaitu kajian. Ini kan sudah dibahas nanti dalam. Pembahasan tentang fenomenologi itu ada di dalam. Nggak perlu diletakkan di sini juga. Jadi yang di sini ini singkat, padat, tapi menggambarkan apa yang tertuang di dalam. Nah, saya ingin menyampaikan begini, ini juga perlu ada revisi. Revisinya di mana? Misalnya, dari judulnya, ini saudara-saudara sekalian, kan peningkatan karakter Islami bagi peserta didik. Peningkatan karakter Islami bagi peserta didik. Tapi hasilnya coba, adapun temuan hasil penelitian dalam penelitian ini, terdiri dari 2 temuan. Adapun temuan hasil penelitian dari penelitian ini terdiri dari 2 temuan. Ya, muter saja gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya fokusnya bukan ke situ. Saya fokusnya misalnya gini. Temuannya pertama, karakter Islami peserta didik mengalami peningkatan, karakter disiplin siswa meningkat setelah diterapkannya. Jadi pertama itu bicara tentang karakter Islami yang meningkat, belum dijelaskan apa peningkatannya, bentuknya dari mana ke mana, kok disebut meningkat, temuannya itu apa. Tiba-tiba bicara karakter disiplin. Apakah yang disebut karakter disiplin ini bagian dari karakter Islami?
Tapi di sini setelah diterapkannya tata tertib sekolah ya, tata tertib sekolah. Nah, padahal pembahasan di dalam itu kaitannya dengan pendidikan agama Islam, bahwa pendidikan agama Islam itu meningkatkan karakter Islami, tapi di sini tata tertib. Ini tidak menggambarkan apa yang ada di dalam. Siswa tidak ada lagi yang datang terlambat dan tidak ada lagi yang melanggar dalam pemakaian seragam atau atribut tulisannya ya. Ini apakah ini yang disebut peningkatan karakter Islami? Nah, kalau ini peningkatan karakter Islami yang dimaksud, seharusnya tidak ada sekolah-sekolah yang tidak Islami, misalnya sekolah negeri atau sekolah yang bukan sekolah Islam, harusnya nggak perlu bicara tentang tata tertib disiplin karena itu punyanya Islam misalnya. Kalau ternyata punya yang lain berarti bukan fokus Islamnya juga. Ya, ini ya. Jadi, cobalah ketika membuat abstrak ini, bagaimana caranya membuat abstrak itu bisa menggambarkan isi dari tulisan yang ada di dalam. Nah, baik, saya bicara abstrak saja ya. Nanti kata pengantar nanti saya akan bicara di, forum lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.